Inilah iring-iringan delegasi peserta konferensi tingkat tinggi G20 yang berlangsung selama 2 hari di Nusa Dua, Bali. Iring-iringan ini terdiri dari 5 hingga 9 mobil jenis sedan, serta 5 petugas pas pampres berkendara roda 2. Iring-iringan kendaraan, baik roda 4 dan roda 2 ini, seluruhnya menggunakan kendaraan listrik. Suara kendaraan listrik ini pun nyaris tidak terdengar. Hanya suara sirine dan rotator saja yang terdengar saat iring-iringan mengantarkan kepala negara maupun delegasi G20 ke tempat tujuan. Sedan Hyundai Genesis G80 yang menjadi kendaraan kepala negara dan pemerintahan negara G20 selama KTT berlangsung mempunyai badan lebih besar dan panjang. Sedang mobil Hyundai Ioniq 5 jenis sedan yang menjadi kendaraan pengawalan mempunyai bodi lebih kecil dan lebih pendek. Kedua jenis sedan, baik yang membawa kepala negara maupun pasukan pengamanan presiden ini, adalah kendaraan yang hemat energi. Biaya pemakaian energinya jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan energi dari bahan bakar minyak atau bahan bakar yang berasal dari fosil. Kalau dari sisi biaya penghematannya hampir 5 kali lipat Pak kalau dibandingkan ya. Jadi dengan jarak tempuh yang sama, anggaplah 100.000 gitu ya. Mungkin dengan mobil listrik ini kebutuhan biayanya hanya 20.000. Jadi perbandingannya hampir sampai hematnya sampai 5 kali lipat untuk kebutuhan ini Pak. Transportasi konsumsi KWH-nya dibandingkan dengan BBM-nya. Mobil pengawalan yang digunakan pas pampres tipe Ioniq 5 ini misalnya untuk mengawal delegasi atau kepala negara dari Hotel Westin menuju Hotel Apurva Kempinski yang berjarak sekitar 3 km, energi listrik pada baterainya hanya berkurang sekitar 3%. Jika baterainya diisi penuh, mobil pengawalan ini bisa menempuh jarak sekitar 400 km. Sedang jenis mobil listrik untuk kepala negara memiliki kemampuan energi baterai yang hampir sama dengan mobil sedan untuk kendaraan pas pampres. Kedua kendaraan baik pengawalan dan kendaraan kepala negara ini juga cepat dalam pengisian baterainya dengan mengisi ulang baterai di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU jenis ultra fast charging untuk mengisi baterai hingga 20%, hanya dibutuhkan waktu sekitar 5 menit. Ratusan kendaraan listrik yang difungsikan selama gelaran KTT G20 di Bali tentu membutuhkan tambahan listrik di kawasan Nusa Dua. Pihak PLN sebagai pemasok listrik untuk kendaraan listrik serta kawasan tempat berlangsungnya main event dan side event KTT G20 menyiapkan listrik sebesar 1.422 MW, termasuk menyiapkan 66 SPKLU guna menunjang pengisian baterai kendaraan listrik. Kebutuhan listrik yang disiapkan PLN pada puncak KTT jauh di bawah prediksi sebelumnya. Jadi sangat di bawah dari prediksi beban puncak kita, sehingga tadi juga pembangkit aliran pasokan listriknya semuanya dari pembangkit dari Bali. Kemudian juga evakuasi daya dari Jawa juga tadi 0, sehingga ini pembangkit yang kita sudah persiapkan semua berjalan dengan aman, transmisi berjalan dengan aman, pasokan listriknya juga aman, termasuk kebutuhan energi primernya maupun itu gas, batu bara maupun BBM-nya juga aman, sehingga kondisi sistem kelistrikan untuk mendukung G20 kita nyatakan aman. Berkat kesiapsiagaan pihak PLN, kebutuhan pasokan listrik selama gelaran puncak KTT G20 aman. Bahkan pada saat itu, PLN mampu menghadirkan listrik tanpa kedip. Igede Nyoman Wiryadinata, Kartika Widowati, Badung, Bali.